Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Ayu Febrianti. Saya Azka Munaifa. Kami dari Prodi Hukum Pidana Islam kelas 4B. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan terkait penelitian kami tentang tinjauan hukum positif dan kajian hukum pidana Islam terhadap tindak pidana korupsi pada putusan PT Surabaya nomor 18/Pitsus TPK /2022. Pada penelitian ini, kami mengkaji terkait tindak pidana korupsi, yang dimana korupsi sendiri memiliki dampak yang luar biasa, merugikan baik secara ekonomi maupun secara sosial, dan mempengaruhi stabilitas dalam pembangunan negara. Dalam kasus yang terjadi pada putusan PT Surabaya nomor 18/Pitsus TPK /2022 terjadi pada Bupati Nganjuk yang melakukan tindak pidana korupsi berupa suap menyuap. Dalam penelitian ini, kami menganalisis tindak pidana korupsi dalam tinjauan hukum positif dan hukum pidana Islam. Tinjauan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tindak pidana korupsi dan memberikan dasar untuk pengembangan kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana korupsi. Di sini saya akan membahas tentang abstrak bagian yang metode penelitian. Jadi, skripsi proposal ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dimana bahan hukum primernya itu berupa Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan KUHP. Untuk bahan hukum sekundernya menggunakan karya tulis ilmiah yang berupa artikel, jurnal, skripsi yang berkaitan tersebut. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka. Baik, saya akan melanjutkan apa yang sudah dibahas oleh rekan saya. Di sini saya akan menyimpulkan bahwasanya proposal skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Kajian Hukum Positif putusan PT Surabaya nomor 18/Pitsus-TPK/2022 PT SBY mempunyai kesimpulan bahwasanya terdakwa NRH tergolong dalam tindak pidana khusus yang dimana merupakan salah satu bentuk kejahatan yang serius dalam menimbulkan dampak bagi masyarakat dan negara. Di putusan ini, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding di Pengadilan Tinggi Surabaya tidak sepakat dan menolak permintaan banding tersebut dari penuntut umum dan penasehat hukum terdakwa. Dari hasilnya, permohonan penuntut umum untuk memutus sesuai dengan tuntutan tidak sepenuhnya dikabulkan. Sementara permohonan penasihat hukum terdakwa harus ditolak oleh majelis hakim. Tujuan dalam banding ini agar terdakwa NRH dikurangi masa hukuman kurungannya. Karena majelis hakim menemukan lebih banyak alat bukti di persidangan, maka hakim menolak permohonan tingkat banding yang diajukan oleh terdakwa yang untuk mengurangi masa tahanannya yang awalnya sebelum banding mendapatkan hukuman pidana kurungan selama 7 tahun yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama di Surabaya pada saat itu. Sebab Majelis Hakim tingkat banding di sini menerima hal-hal yang meringankan, maka dijatuhi pidana kurungan 4 tahun 6 bulan, serta terdakwa NRH juga diwajibkan membayar perkara pidana denda dalam kedua tingkat pengadilan sejumlah 200 juta
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 bulan. Menurut hukum pidana Islam, hukuman bagi pelaku korupsi termasuk dalam kategori jarimah takzir, di mana penetapan dan putusan hukum diserahkan kepada penguasa atau yang berwenang atau ulil amri dalam menentukan jenis hukumannya. Penguasa di sini harus mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemaslahatan umum. Takzir juga adalah bagian dari ukubat atau hukuman dalam hukum pidana Islam atau balasan terhadap sesuatu jarimah kesalahan berupa kesalahan yang dilakukan berupa maksiat yang telah dilakukan oleh seseorang tersebut. Dari hasil yang telah disampaikan, kami memberikan saran dalam hal memutuskan sanksi pidana. Diharapkan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya untuk lebih mempertimbangkan sanksi pidana yang diberikan kepada terdakwa perkara tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, pidana penjara dan pidana sanksi sebagai tujuan untuk suatu pembelajaran pencegahan bagi masyarakat yang mempunyai jabatan sebagai pejabat pemerintah dan pegawai negeri sipil agar tidak melakukan hal yang sama, yakni tindak pidana korupsi. Diharapkan juga penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan oleh penegak hukum dalam memutuskan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan pegawai negeri sipil. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.